Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 499. Masih ingat aku? Bu Cheng tidak tahu apa yang akan dilakukan Tuan He, tapi dia masih menunggu dengan sabar di luar. Segera Lin Yu berjalan keluar dengan cepat sambil memegang strip panjang yang dibungkus kain sutra. Bu mengakui bahwa benda di tangan Lin Yu, dia tahu itu adalah senjata yang digunakan Lin Yu, dan dia menggunakannya terakhir kali ketika dia berburu Rose. Pak, apa yang kamu lakukan dengan ini? Bu Cheng tidak bisa menahan senyum, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dan dia berkata dengan ringan, apakah kamu takut aku tidak bisa melindungi keselamatanmu? Tidak, kudengar sekelompok orang Jepang ini membawa pedang yang dikenal sebagai pedang No. 1 di timur. Aku khawatir Departemen Intelijen Militer tidak punya senjata untuk menangani mereka, jadi aku membawa pedang untuk berjaga-jaga. Lin Yu berkata dengan jujur. Bu Cheng sedikit mengernyit, dan dengan lembut membujuk, Tuan, aku mendengar tuanku berkata bahwa pedang pertama di timur memang pedang yang memotong besi dan tak terkalahkan. Meskipun pedangmu adalah pedang yang bagus, tapi itu mungkin bukan lawan pedang mereka. Kata-kata Bu Cheng sangat halus, meskipun dia telah melihat pedang Lin Yu dan tahu itu pedang yang bagus dengan kekerasan yang sangat tinggi. Dia tidak tahu pedang ini, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah Qianbei Yue Wang Goujian. Harta tak ternilai yang Stallion City tidak ubah. Tetapi karena dia tidak mengenal satu sama lain, dia mengatakan ini murni karena niat baik, dia tidak ingin pedang berharga Lin Yu dihilangkan. Lin Yu tidak marah saat mendengar perkataan Bu Cheng. Lagi pula, Bu Cheng juga memikirkannya. Dia tidak banyak bicara, tapi hanya tersenyum dan berkata, pokoknya, ayo kita ambil dulu. Lalu aku akan membicarakannya. Kamu bisa membawanya masuk. Ini tidak masalah. Bu Cheng mengangguk, melihat bahwa Lin Yu bersikeras untuk membawa pedang ini. Dia tidak menolak, dia tahu bahwa suaminya sombong dan tidak akan mengaku kalah. Tetapi ketika dia melihat kekuatan pedang timur pertama, dia akan enggan untuk mengambil pedang ini. Pedang itu dicabut. Bu Cheng membawa Lin Yu ke kediaman Siang Nantian. Bedanya, kali ini Siang Nantian sudah menunggu di pinggir jalan. Dia tidak menggunakan tongkat di tangannya. Gemetar, meski dengan sedikit kegembiraan. Lin Yu melihat bahwa anggota tubuh bagian bawahnya penuh dengan kekuatan, dan tahu bahwa perawatan rehabilitasi sebelumnya telah mencapai hasil yang sangat signifikan, jadi dia berinisiatif untuk menyapanya setelah melompat keluar dari mobil. Jiarong, kamu di sini. Siang Nantian menepuk seragam militernya, dan menghela nafas dengan Lin Yu, sudah 10 tahun, ini pertama kalinya aku memakai seragam ini lagi. Ya, seharusnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Lin Yu tersenyum dan bercanda padanya, lalu menatapnya, dan melihat bahwa seragam militernya tidak memiliki pangkat militer di pundaknya, dan dadanya kosong. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Bagaimanapun, itu diperoleh oleh seorang prajurit seperti Siang Nantian. Kehormatannya tentu tak terhitung jumlahnya, saya khawatir saya tidak akan bisa memakai medali di dada. Mengapa saya tidak memakai semua ini? Siang Nantian tampaknya melihat keraguan Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak mengatakannya, kali ini saya terutama ingin melihat bagaimana orang-orang Dongying ini melompat. Jadi saya tidak terburu-buru untuk mengungkapkan identitas saya dan mengamati situasinya. Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mendengar ini, ya, jika orang-orang Dongying tahu bahwa Siang Nantian masih hidup sejak awal, penunjukannya akan agak terkendali, jadi Siang Nantian tidak perlu mengungkapkan identitasnya sejak awal. Kemudian seseorang yang berdiri di samping Nantian datang dan menyerahkan 2 seragam militer kepada Bu Cheng. Lin Yu dan Bu Cheng masuk ke dalam mobil dan mengganti pakaian mereka. Mereka menemukan bahwa seragam militer mereka sama dengan seragam Siang Lao,
tanpa pangkat militer di pundak mereka. Setelah Xiang Nantian masuk ke dalam mobil, Bu Cheng menjulurkan kepalanya dan melihat dengan beberapa keraguan. Melihat tidak ada mobil yang keluar, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Tuan, apakah kita bertiga sendirian? Apakah saya perlu membawa banyak orang ke situs saya?" Xiang Nantian memegangi kepalanya dengan bangga dan mendengus, "Ayo, ayo pergi." Bu Cheng segera mengangguk, menginjak pedal gas, dan bergegas ke Departemen Intelijen Militer. Lao Xiang, Departemen Intelijen Militer dijaga ketat. Jika Anda tidak mengungkapkan identitas Anda tidak akan bisa masuk. Lin Yu tiba-tiba teringat sesuatu, dan bergegas menuju Lao dengan beberapa keraguan. Bagaimanapun, dia berbicara dengan Han Bing terakhir kali. Ketika mereka memasuki kompleks hukuman bersama-sama, mereka melalui penyelidikan berlapis. Mereka dipimpin oleh Kolonel Han Bing terakhir kali, tetapi kali ini tidak ada yang memimpin. Bagaimanapun, Bu Cheng pernah bersama Xiang Lao. Dia sama sekali bukan anggota Departemen Intelijen Militer, dan sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan Departemen Intelijen Militer. Komunikasi, jika mereka hanya masuk seperti ini, tidak mungkin untuk masuk. Tidak apa-apa, jangan mengungkapkan identitas kita, dan tidak ada yang berani menghentikan kita. Xiang Nantian berkata sambil tersenyum, kepalanya terangkat tinggi, wajahnya bangga. Lin Yu melihat bahwa dia sangat percaya diri dan curiga, jadi dia tidak banyak bertanya. "Setelah kita masuk sebentar, kamu harus ingat, ayo jadi penonton dulu, perhatikan perubahannya, jangan buru-buru angkat bicara." Xiang Nantian memperingatkan dengan agak cemas, "Pada saat itu, Anda semua akan menurunkan pinggiran topi Anda, dan tiba-tiba berganti ke seragam militer Anda. Tidak ada yang akan mengenali Anda." Pada saat orang-orang yang berdiri di dalam semuanya mengenakan seragam militer, jadi Lin Yu dan yang lainnya tidak akan terlalu mencolok dalam seragam militer. Lin Yu dan Bu Cheng mengangguk sebagai jawaban. Segera mereka bergegas ke Departemen Intelijen Militer. Meski mobil mereka berplat nomor area militer, para prajurit di penjaga menghentikan mereka di dua persimpangan dan berjalan ke arah mereka dengan senjata dan memberi hormat. Dengan dingin berkata, "Maaf, kantor intelijen militer kami mengadakan acara khusus hari ini. Kami tidak akan menerima kendaraan asing tanpa catatan registrasi. Silakan kembali dengan rute yang sama." Karena kekhasan event hari ini, Departemen Intelijen Militer sudah mendaftarkan terlebih dahulu plat nomor kendaraan yang bisa masuk dan keluar Departemen Intelijen Militer. Mereka yang belum terdaftar tidak boleh masuk atau keluar, bahkan jalur penghubung harus dilewati. Lin Yu tampak cemas ketika melihatnya, dan dia memikirkan apa yang dia inginkan. Departemen Intelijen Militer ini tidak mudah untuk maju. Tetapi Bu Cheng memiliki wajah yang tenang, dan langsung mengeluarkan dokumen kertas putih dari mobil dan menyerahkannya kepada tentara itu. "Maaf, situasi khusus hari ini, terlepas dari kamu." Prajurit itu hendak menolak, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melihat sekilas dua karakter, komite militer, di sertifikat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melirik Bu Cheng dengan heran, lalu dengan hati-hati mengambil dokumen itu dan menunggunya untuk melihatnya dengan jelas. Setelah stempel baja ditandatangani di akhir dokumen dan tanda tangan orang besar itu, tiba-tiba wajahnya berubah. Dia berdiri tegak dan memberi hormat, dan berkata dengan lantang, "Maaf Pak, tolong lewat." Kemudian dia mengembalikan dokumen itu ke Bu Cheng, dan melambai ke teman-teman di sampingnya, memberi isyarat agar mereka segera memindahkan penghalang jalan. Lin Yu terkejut melihat situasi ini. Dengan penasaran bergegas menerima sertifikat dan meminta sertifikat. Setelah dia melihat tanda tangan di sertifikat, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan suaranya bergetar bergegas menuju Nantian dan berkata, "Siang tua, sebenarnya. Ternyata pemimpin tertinggi memberimu. Normal. Xiang Nantian tersenyum dan menepuk bahu Lin Yu dan berkata, "Dalam 10 tahun terakhir,
pada dasarnya setiap minggu, kepala ini harus menelepon saya di telepon. Xiao He bekerja keras untuk mendapatkan tindak lanjut langsung semacam ini di masa depan. Anda mungkin kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang kelas atas. Untuk orang setingkat Siang Nantian, ini adalah operasi normal, dan tidak ada keributan sama sekali. Bagaimanapun, keselamatan seluruh China terikat padanya. Lin Yu menelan dan mengangguk dengan linglung. Jangan mengira dia tidak melihat keluarga besar dan keluarga besar ini di ibu kota. Tetapi untuk orang-orang top di lingkaran semacam ini, dia memiliki semacam kekaguman dari lubuk hatinya. Dengan tanda tangan pemimpin senior ini, mereka tidak menemui halangan sedikit pun di sepanjang jalan, dan langsung pergi ke Departemen Intelijen Militer dengan lampu hijau sepanjang jalan. Bu Cheng tidak tahu dari mana orang-orang dari Departemen Intelijen Militer menerima orang-orang dari Kendo Grandmaster League, jadi dia langsung memanggil seorang prajurit untuk membawa mereka masuk. Prajurit ini tidak berani menolak sedikit pun, dan memimpin Lin Yu dan yang lainnya dengan patuh. Berjalan ke tempat latihan. Sebelum tiba di tempat latihan, saya melihat tentara berseragam hijau berdiri di tempat latihan dari jauh. Tetapi karena ada terlalu banyak orang yang menghalangi garis pandang, Lin Yu tidak dapat melihat situasinya dengan jelas. Tuan, pelan-pelan. Bu Cheng buru-buru datang untuk membantu Nantian, tetapi Siang Nantian langsung melambaikan tangannya, melompat ke bawah, dan berjalan menuju kerumunan dengan tangan di belakang punggungnya. Pada saat ini, seorang instruktur tua di kerumunan berteriak kepada kerumunan. Dia memperhatikan bahwa Lin Yu dan yang lainnya mengerutkan kening, dan berjalan mendekat dan berkata dengan dingin, "Dari skuadron mana Anda berasal? Mengapa Anda tidak kembali?" Kemudian dia memperhatikan bahwa Lin Yu dan yang lainnya tidak memiliki pangkat militer di pundak mereka, dan segera berkata dengan suara dingin yang waspada, "Siapa kamu?" Dia telah menyentuh tangannya ke pinggang saat berbicara. Orang-orang dari Departemen Intelijen Militer. Siang Nantian menjawab dengan suara dingin, lalu mengangkat kepalanya ke arahnya dan berkata dengan ringan, "Xiao Zhao, apakah kamu ingat saya?" Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.